Dia bilang, "Pergi kau wanita bego," sambil merebut rumah warisanku. Dia tidak tahu, dinding rumah ini mendengar dan siap membalas. 3 hari kemudian, teror yang sesungguhnya dimulai untuknya. Yuk absen dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita bisa bongkar misterinya bareng-bareng. Aroma tanah basah sehabis hujan menyambut Naya begitu ia menurunkan kaca jendela taksi. Udara Yogyakarta selalu punya cara magis untuk menenangkan jiwanya. Sebuah balsam setelah 2 minggu yang padat dan melelahkan di tengah hutan beton Jakarta. Rapat-rapat maraton, revisi strategi digital hingga larut malam, dan hiruk-pikuk ibu kota yang tak pernah tidur. Semuanya kini terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Sekarang, ia pulang. Taksi melambat, berbelok dari jalan raya yang ramai ke sebuah jalan yang lebih tenang. Diapit oleh pohon-pohon sawo kecik yang rindang. Disinilah letak dunianya. Bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah omah limasan, rumah warisan neneknya yang ia jaga sepenuh hati. Dari kejauhan, atapnya yang khas menjulang anggun, seolah membungkuk memberi salam selamat datang. Hati Naya menghangat. Ia sudah membayangkan secangkir teh melati hangat di pendopo sambil mendengarkan cerita Karta, suaminya, tentang apa saja yang terjadi selama ia pergi. "Sudah sampai, Mbak," kata sopir taksi dengan logat Jawa yang kental. "Nggih, Pak, matur nuwun," sahut Naya sambil menyodorkan beberapa lembar uang. Ia turun dan menyeret kopernya mendekati gerbang kayu berukir yang familiar. Gerbang itu terkunci dari dalam. Biasanya Karta tidak pernah menguncinya di siang hari. Naya merogoh ponsel dari tasnya, hendak menelepon suaminya. Namun dahinya berkerut saat melihat gerbang itu berdiri terbuka. Bukan Karta yang ia harapkan, dengan senyum hangat dan pelukan rindu. Yang berdiri di ambang pintu adalah Karta dengan wajah yang belum pernah Naya lihat sebelumnya. Datar, dingin, dan asing. Di belakangnya, berdiri Jasmine, ibu mertuanya, dengan tangan terlipat di dada dan tatapan penuh kemenangan. "Mas, aku pulang," kata Naya, mencoba tersenyum, meski firasat buruk mulai merayapi hatinya. Karta tidak membalas senyumnya. Ia melangkah maju, tubuhnya menghalangi pintu masuk. Tatapannya menusuk, tanpa kehangatan sedikit pun. "Rumah ini sekarang milikku," kata Karta. Suaranya tajam dan tanpa emosi, membelah keheningan sore itu. "Pergi saja kau wanita bego." Dunia Naya seakan berhenti berputar. Kata-kata itu diucapkan oleh pria yang berbagi ranjang dan mimpi dengannya selama 5 tahun. Terasa seperti tamparan yang lebih menyakitkan dari sekadar pukulan fisik. Bego? Ia memanggilnya bego? Ia yang bekerja keras, yang sering mengorbankan waktu istirahatnya untuk memastikan masa depan mereka terjamin? Sebelum Naya sempat memproses kalimat pertama, sebuah tas kain besar melayang dari jendela lantai 2, dilempar dengan sengaja oleh Jasmine. Tas itu jatuh dengan bunyi gedebuk di tanah yang masih lembab. Isinya tumpah berantakan. Pakaiannya, beberapa buku, dan sebuah gantungan kunci berbentuk candi Prambanan yang baru ia beli di Jakarta sebagai oleh-oleh untuk Karta. Hinaan itu begitu sempurna, begitu terencana. Mereka tidak hanya mengusirnya, mereka melucutinya dari semua miliknya, membuangnya seperti sampah. "Semua barangmu sudah ibu bereskan. Jangan pernah kembali lagi ke sini," desis Jasmine dari atas. Suaranya dipenuhi racun kepuasan. Naya menatap Karta, mencari setitik penyesalan, setitik keraguan, setitik saja sisa dari pria yang pernah ia cintai. Ia tidak menemukan apapun. Hanya ada dinding es yang kokoh. Blam! Pintu kayu jati yang kokoh itu dibanting di depan wajahnya. Suara slot kunci yang digerakkan dari dalam terdengar begitu keras. Menjadi titik akhir dari babak hidupnya yang ia kira akan selamanya indah. Naya berdiri mematung di luar gerbang rumahnya sendiri. Hujan gerimis mulai turun lagi, seolah langit Yogyakarta ikut menangisi kepahitan yang baru saja ia telan. Beberapa tetangga yang penasaran mengintip dari balik tirai jendela mereka, menambahkan lapisan rasa malu pada lukanya yang menganga. Ia sendirian, terusir, dan hancur di ambang pintu surganya sendiri. Entah berapa lama Naya berdiri di sana, membiarkan gerimis membasahi blus kerjanya. Tubuhnya kaku,
Otaknya menolak untuk menerima kenyataan. Rasanya seperti adegan dalam sinetron picisan, terlalu dramatis untuk menjadi nyata. Tapi dingin yang meresap ke tulangnya dan pakaiannya yang teronggok di tanah adalah bukti yang tak terbantahkan. Getar ponsel di sakunya menyadarkannya. Sebuah nama muncul di layar. Sari. Sahabatnya sejak kuliah. Seorang dosen sastra di universitas ternama. Tanpa berpikir panjang, Naya menjawab panggilan itu. Nay, kamu udah sampai Jogja? Gimana Jakarta? Suara Sari yang ceria terdengar dari seberang. Naya membuka mulutnya, tapi yang keluar hanyalah isak tangis yang tertahan. Suaranya pecah. Sar aku. Keceriaan di suara Sari langsung lenyap, digantikan oleh kekhawatiran. Nay, kamu kenapa? Kamu di mana sekarang? Aku di depan rumah, jawab Naya lirih. Ya sudah, aku ke sana sekarang. Jangan, potong Naya cepat. Rasa malunya terlalu besar untuk membiarkan Sari menyaksikan adegan menyedihkan ini. Aku yang ke tempatmu. Jemput aku di gerbang komplek. 1 jam kemudian, Naya sudah duduk di kamar sebuah guesto yang bersih dan minimalis, tak jauh dari kampus tempat Sari mengajar. Sari sengaja tidak membawanya ke rumah kosnya yang ramai. Ia tahu Naya butuh ruang dan ketenangan. Segelas teh jahe hangat yang disodorkan Sari sama sekali tidak bisa menghangatkan tubuh Naya yang masih menggigil, bukan karena dingin, tapi karena syok. Setelah menceritakan semuanya dengan terbata-bata, Naya terdiam, menatap kosong ke dinding putih di hadapannya. Kamar ini terasa begitu steril, begitu impersonal. Tidak ada aroma kayu jati dari tiang-tiang rumahnya, tidak ada wangi bunga melati dari taman neneknya, tidak ada foto pernikahannya dengan karta di atas nakas. Ia benar-benar terasing. Aku nggak ngerti, Sar. Aku benar-benar nggak ngerti. Bisik Naya. Mas Karta, dia nggak mungkin melakukan ini. Pasti ada salah paham. Sari menghela napas panjang. Tatapannya penuh simpati. Nay, dengar. Laki-laki yang membanting pintu di depan wajah istrinya dan membiarkan ibunya melempar pakaianmu ke jalan. Itu bukan salah paham. Itu adalah sebuah pernyataan. Naya meraih ponselnya, membuka galeri. Di sana, ratusan foto tersenyum padanya. Foto saat mereka mendaki Merapi, foto saat liburan di Bali, foto saat mereka memasak bersama di dapur rumah limasan itu. Wajah Karta di setiap foto tampak begitu tulus, begitu penuh cinta. Apakah semua itu hanya kebohongan? Dengan tangan gemetar, ia mencoba menelepon Karta. Panggilan langsung dialihkan. Ia mencoba mengirim pesan via WhatsApp. Hanya centang 1. Diblokir. Ia membuka profil media sosial suaminya. Akunnya tidak bisa diakses. Ia telah dihapus, dibuang dari kehidupan Karta secara digital dan fisik. Sari duduk di sebelahnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Untuk malam ini, jangan pikirkan apapun dulu. Istirahat saja. Besok kita pikirkan langkah selanjutnya. Naya hanya bisa mengangguk. Tapi ia tahu, malam ini ia tidak akan bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah dingin Karta dan seringai puas Jasmine akan muncul, menghantuinya dalam keheningan kamar yang asing ini. Ia merasa seperti turis di kotanya sendiri, seorang pengungsi dari kehidupannya sendiri. Sementara Naya meratapi nasibnya di kamar sewaan yang dingin, suasana di dalam omah limasan justru terasa hangat dan penuh kemenangan. Karta dan Jasmine duduk di ruang tengah, di atas sofa empuk yang dibeli menggunakan bonus akhir tahun Naya tahun lalu. Sebotol anggur merah yang biasa Naya simpan untuk perayaan khusus, kini telah terbuka di atas meja. Bagus. Kamu akhirnya menunjukkan siapa laki-laki di rumah ini, Kar, kata Jasmine sambil mengangkat gelasnya. Sudah dari dulu ibu bilang, wanita karir seperti dia itu tidak bisa dipegang. Terlalu mandiri, terlalu merasa pintar. Dia pikir rumah ini miliknya? Dia lupa siapa yang jadi kepala keluarga. Karta menenggak anggurnya dalam sekali teguk. Wajahnya tidak menunjukkan kelegaan, melainkan ketegangan yang berusaha ia tutupi. Aku tidak punya pilihan lain, Bu. Mereka memberiku waktu 3 hari. 3 hari. Kalau tidak,
Bukan cuma asetku yang disita, nyawaku bisa jadi taruhannya. Jasmine meletakkan gelasnya dengan keras. Investasi bodong itu. Sebesar apa memang kerugianmu? Karta memejamkan mata sejenak, seolah enggan mengatakannya. Semua tabunganku, Bu. Termasuk uang yang kita pinjam dari bank. Hampir 1 miliar. Jasmine tersentak, pucat pasi. Ia tahu putranya punya masalah, tapi ia tidak menyangka separah itu. Keserakahannya akan keuntungan cepat dari skema kripto yang dijanjikan teman Karta telah membawa mereka ke jurang kehancuran. Lalu rumah ini? Tanya Jasmine pelan. Aku sudah mengurusnya, kata Karta. Suaranya kini lebih percaya diri. 2 minggu lalu, saat Naya sibuk menyiapkan berkas untuk dinasnya, aku selipkan surat kuasa menjual di antara tumpukan dokumen asuransi rumah yang harus dia tanda tangani. Dia tidak membacanya. Bu. Dia terlalu percaya padaku. Sebuah senyum licik terbit di bibir Jasmine. Anak pintar. Lalu surat itu kamu bawa ke notaris? Tentu saja. Notaris kenalan Roni. Dengan sedikit uang pelicin, proses balik nama sementara ke namaku jadi lebih mudah. Secara hukum, untuk saat ini, aku adalah pemilik sah yang berhak menjual rumah ini, jelas Karta. Besok pagi, Pak Wibowo, agen properti, akan datang. Dia bilang rumah di lokasi strategis seperti ini tidak akan sulit laku. Mungkin dalam seminggu sudah ada penawaran. Mereka terdiam sejenak, membiarkan rencana itu meresap. Mereka akan menjual rumah bersejarah itu, melunasi utang, lalu pergi dari Yogyakarta. Mungkin memulai hidup baru di Surabaya atau Bali. Sayang sekali rumah ini harus dijual. Sebenarnya ibu suka tinggal di sini. Besar dan megah, kata Jasmine. Matanya menelusuri ukiran rumit di tiang-tiang penyangga rumah. Sudahlah, Bu. Apa bagusnya rumah tua begini? Banyak sudut gelap, perawatannya mahal. Sahut Karta meremehkan. Nanti kita beli apartemen modern di pusat kota. Lebih praktis. Aku tidak akan pernah mengerti kenapa Naya begitu memuja rongsokan tua ini. Ia tidak tahu, dan tidak akan pernah peduli, bahwa setiap jengkal kayu di rumah itu adalah saksi bisu dari sejarah keluarga Naya, dirawat dengan cinta dari generasi ke generasi. Bagi Karta dan Jasmine, rumah itu hanyalah aset. Sejumlah angka di atas kertas yang bisa menyelamatkan mereka dari kebodohan mereka sendiri. Mereka merayakan pengkhianatan mereka di jantung warisan yang baru saja mereka rampas. Malam merayap lambat di Guesto. Sari sudah kembali ke kosnya setelah memastikan Naya memakan sedikit makan malam. Kini, Naya sendirian dengan pikirannya yang berkecamuk. Ia mencoba mencari penjelasan yang logis. Mungkin Karta diancam? Mungkin ia dipaksa oleh ibunya? Tapi bayangan wajah dingin suaminya menepis semua kemungkinan itu. Itu adalah keputusan Karta sendiri. Lelah menangis. Naya akhirnya terlelap dalam tidur yang gelisah. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia tidak berada di kamar yang asing ini, melainkan di pendopo rumahnya. Semuanya terasa begitu nyata. Aroma bunga melati yang menguar dari taman, semilir angin sore, dan suara gamelan pelan dari radio tua milik neneknya. Di sana, di kursi goyang kesayangannya, duduk Eyang Putri, almarhumah neneknya. Beliau tidak menatap Naya. Hanya tersenyum tipis sambil membatik di selembar kain putih. Tangannya bergerak dengan luwes dan tenang. Mimpi itu tidak menakutkan. Justru terasa damai dan penuh kerinduan. Naya terbangun dengan sentakan pelan. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena sebuah ingatan yang tiba-tiba muncul ke permukaan, dipicu oleh mimpi barusan. Ingatan tentang pagi hari sebelum ia berangkat ke Jakarta. Saat itu ia sedang terburu-buru, memeriksa semua dokumen di tasnya untuk terakhir kali. Semalam sebelumnya, ia juga bermimpi tentang Eyang Putri, mimpi yang hampir sama persis. Mimpi itu meninggalkan perasaan aneh, semacam pesan yang tak terucapkan. Terdorong oleh firasat, Naya berjalan ke dapur dan membuka lemari kayu kecil tempat neneknya biasa menyimpan bumbu-bumbu tradisional. Di dalamnya, ada sebuah wadah tembikar kecil berisi campuran garam kasar dan butiran beras yang warnanya agak kuning. Ia ingat kata-kata neneknya bertahun-tahun yang lalu.
Saat ia masih remaja. Omah kui dua nyawa. Enduk. Kudu disapa. Kudu dijaga. Rumah itu punya nyawa. Nak. Harus disapa. Harus dijaga. Saat itu, Naya hanya menganggapnya sebagai kearifan lokal yang puitis. Tapi pagi itu, entah kenapa, ia menuruti bisikan dari masa lalu. Dengan langkah setengah ragu dan merasa sedikit konyol, ia mengambil sejumput campuran garam dan beras itu. Ia menaburkannya sedikit di sudut-sudut ruang utama, dan yang terakhir, ia meletakkan sejumput di atas kusen kayu pintu depan. Ia bahkan ingat gumamannya saat itu. Cuma buat jaga-jaga, Eyang. Lalu ia melupakan ritual kecil itu, menganggapnya hanya sebagai tindakan sentimental untuk menenangkan hatinya yang gelisah karena akan meninggalkan rumah untuk waktu yang cukup lama. Kini, terbaring di ranjang yang asing, ingatan itu kembali dengan kekuatan penuh. Ia teringat kalimat lengkap neneknya. Iki bukan kanggo ngusir lelembut. Enduk. Iki kanggo nandani. Ben omah iki ngerti sapa sing dadindorone. Lanolak sapa wae sing teka kanthi niat ala ing cero ati. Ini bukan untuk mengusir makhluk halus. Nak, ini untuk menandai. Agar rumah ini tahu siapa yang menjadi tuannya. Dan menolak siapapun yang datang dengan niat buruk di dalam hati. Naya terdiam. Jantungnya berdebar lebih kencang. Dulu ia menertawakan kalimat itu dalam hati, menganggapnya tahayul yang indah. Tapi sekarang, di tengah keputusasaannya yang paling dalam, kalimat itu terdengar seperti sebuah janji. Sebuah harapan yang tipis dan tak masuk akal, namun menjadi satu-satunya hal yang bisa ia pegang saat ini. Keesokan paginya di Omah Limasan, Jasmine bangun dengan semangat baru. Hari ini adalah hari pertama ia menjadi nyonya di rumah itu, dan ia ingin segera menyingkirkan semua jejak Naya. Baginya, Naya adalah simbol dari semua yang tidak ia sukai. Wanita independen yang punya penghasilan sendiri dan tidak sepenuhnya tunduk pada putranya. Kar, ayo bangun. Jangan malas-malasan. Ibu mau mulai bersih-bersih. Teriaknya dari dapur. Karta turun dengan wajah kusut. Sisa anggur semalam masih terasa di kepalanya. Bu, santai saja. Nanti juga rumah ini akan dijual. Justru itu. Calon pembeli harus lihat rumah ini bersih dan terawat. Bukan seperti sarang barang-barang klinik. Sahut Jasmine ketus. Dengan sapu lidi di tangan, ia mulai membersihkan rumah itu versinya. Ia membuang pot-pot tanaman hias yang dirawat Naya, mencopot beberapa lukisan abstrak yang menurutnya aneh, dan membungkus patung-patung kayu kecil koleksi Naya ke dalam kardus. Ia merasa seperti sedang melakukan sebuah eksorsisme, mengusir roh Naya dari rumah itu. Langkahnya terhenti di dekat pintu utama. Matanya yang jeli menangkap sesuatu di atas kusen kayu yang tinggi. Sejumput garam dan beras kuning, sudah agak berdebu. Jorok sekali. Ini pasti kerjaan si Naya. Percaya saja sama hal-hal begituan. Zaman sudah modern masih saja seperti orang desa. Cibirnya. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat sapunya dan dengan satu gerakan kasar, ia menyapu bersih taburan itu. Butiran garam dan beras jatuh berhamburan ke lantai ubin yang dingin. Dengan geram, ia menyapunya lagi, mengumpulkannya bersama debu lain dan membuangnya ke tempat sampah di halaman belakang. Saat butiran terakhir itu masuk ke tempat sampah, sesuatu yang tak terlihat seolah bergeser. Angin yang tadinya bertiup sepau-sepau mendadak berhenti total, menciptakan keheningan yang ganjil. Aroma wangi bunga Kamboja dari pekarangan yang biasanya semerbak, tiba-tiba lenyap, digantikan oleh bau apek dan pengap, seolah sirkulasi udara di rumah itu mati. Di ruang tengah, Karta yang sedang menelepon agen properti tiba-tiba merasakan gelombang pusing dan mual yang aneh. Halo, Pak Wibowo? Iya, Pak. Sebentar, Pak, sinyalnya kok jelek sekali. Katanya sambil berjalan ke arah jendela, padahal sinyal di ponselnya menunjukkan bar penuh. Jasmine sendiri merasakan bulu kuduknya meremang tanpa sebab. Ia menggosok lengannya dan melirik ke sekeliling. Rumah yang tadinya terasa megah dan agung, kini entah kenapa terasa lebih gelap dan menyesakkan. Ia mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya karena kelelahan. Ia tidak tahu, dan tidak akan pernah tahu,
bahwa dengan tindakannya yang meremehkan itu, ia baru saja melakukan sebuah pelanggaran. Ia telah menghapus tanda sang pemilik. Pagar gaib yang selama ini tertidur, kini telah terbangun. Dan rumah itu, dengan kesadarannya yang kuno, mulai mengenali dua penghuni barunya bukan sebagai tuan, melainkan sebagai penyusup. Batas telah dilanggar, dan hitungan mundur 3 hari telah dimulai. Pagi pertama Karta dan Jasmine sebagai penguasa baru di Omah Limasan dimulai dengan arogansi. Jasmine, dengan perasaan menang, memutuskan untuk membuat kopi dan sarapan istimewa. Ia ingin menikmati pagi di pendopo, di kursi goyang yang dulu menjadi tempat favorit Naya, sambil membayangkan tumpukan uang dari hasil penjualan rumah. Ia menyeduh kopi tubruk yang aromanya biasa memenuhi seisi rumah dengan kehangatan. Namun saat ia menyesap cangkir pertamanya, wajahnya langsung mengernyit. "Hah, pahit sekali," semburnya, meletakkan cangkir itu dengan kasar. "Kopi apa ini? Rasanya seperti arang." Karta, yang baru turun dari lantai atas, mengambil cangkir itu dan mencicipinya. Iya, aneh, pahitnya tidak wajar. Mungkin kopinya sudah kedaluarsa. Mereka tidak berpikir lebih jauh, hanya menyalahkan bubuk kopi murahan yang mungkin pernah dibeli Naya. Rasa jengkel Jasmine berlanjut di dapur. Ia memutuskan untuk memasak hidangan favorit putranya, gudeg. Dengan semangat, ia menyiapkan semua bumbu, nangka muda, dan santan kental. Berjam-jam ia memasak, memastikan rasanya sempurna. Aroma gurih masakan Jawa yang khas seharusnya membangkitkan selera, tapi entah kenapa, udara di dapur terasa pengap dan berat. Saat makan siang tiba, mereka duduk di meja makan kayu yang besar. Gudeg yang tampak lezat itu tersaji di hadapan mereka. Namun, saat suapan pertama masuk ke mulut Karta, ekspresinya berubah. "Bu, ini, kenapa rasanya agak asam?" tanyanya. Jasmine ikut mencoba. Benar saja. Masakan yang baru matang 1 jam lalu itu sudah terasa seperti makanan yang mulai basi. Ada rasa asam aneh yang merusak cita rasa gurihnya. "Kurang ajar," geram Jasmine, memukul meja. "Pasti karena kulkas tua sialan ini. Suhunya tidak stabil. Semua bahan jadi cepat rusak. Lihat saja, semua barang peninggalan Naya akan ibu buang." Sekali lagi, mereka menemukan kambing hitam yang logis. Pipa air yang tua, kopi yang kedaluarsa, kulkas yang rusak. Mereka belum sadar bahwa bukan barang-barang itu yang bermasalah. Penolakan itu datang dari setiap sudut rumah. Dari air yang mereka minum hingga makanan yang mereka masak. Rumah itu, dengan caranya yang halus, menolak untuk memberi mereka kenyamanan dan penghidupan. Udara yang biasanya sejuk dan mengalir bebas di antara tiang-tiang kayu, kini terasa diam, stagnan, dan menekan. Di Guestow, Naya terbangun dengan perasaan hampa. Logikanya, yang telah menjadi pegangan hidupnya sebagai seorang profesional, menyuruhnya untuk segera bertindak. Menghubungi pengacara, melapor ke polisi, memulai perang hukum yang melelahkan. Sari, sahabatnya, pun menyarankan hal yang sama. "Aku sudah carikan nomor pengacara spesialis sengketa properti yang andal, Nay," kata Sari sambil menyodorkan secari kertas. Naya menerima kertas itu, namun pikirannya melayang ke tempat lain. Kemimpinya tentang Eyang Putri, ke ritual kecil yang terlupakan, dan ke kata-kata bijak neneknya yang dulu ia anggap dongeng. Ada sesuatu yang menariknya ke arah yang berbeda, sebuah jalur yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. "Sar, aku mau pergi sebentar," kata Naya tiba-tiba. "Kemana? Mau kutemani ke kantor pengacara?" "Bukan. Aku mau ke makam Eyang." Didorong oleh impuls yang tak ia mengerti, Naya pergi ke pemakaman keluarga yang sunyi dan terawat. Ia membersihkan nisan neneknya dari daun-daun kering, menaburkan bunga, dan berjongkok di sisinya. Ia tidak berdoa, hanya diam, mencoba mencari ketenangan yang hilang. "Permisi, Enduk." Sebuah suara serak namun berwibawa menyapanya. Naya menoleh dan melihat seorang pria tua kurus berbusana Jawa sederhana, lengkap dengan blangkon di kepalanya. Wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya memancarkan kejernihan yang luar biasa.
Mbah Harjo, tanya Naya ragu. Ia samar-samar mengingat wajah itu dari masa kecilnya. Pria tua itu tersenyum tipis. Syukurlah, kau masih ingat pada kakek tua ini. Aku sering melihatmu di sini bersama eyangmu dulu. Mbah Harjo adalah abdi dalam keraton yang sudah pensiun dan teman diskusi spiritual Eyang Putri. Ia adalah orang yang paham seluk-beluk tanah dan tradisi di tempat itu. Eyangmu menitipkan banyak hal padamu, bukan hanya rumah itu, kata Mbah Harjo pelan, seolah bisa membaca pikiran Naya. Ingat, enduk, kacang ora ninggal lanjaran. Sifat dan kekuatan leluhurmu itu mengalir di dalam dirimu. Naya menunduk. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Mbah. Omah kui dudu watulan kayu tok. Lanjut Mbah Harjo, tatapannya menerawang. Apa kowe isih kelingan piulange iyangmu? Rumah itu bukan batu dan kayu semata. Apa kau masih ingat ajaran nenekmu? Pertanyaan itu menusuk langsung ke jantung kegelisahan Naya. Ia teringat ritual garam dan beras. Terkadang, jawaban tidak ditemukan di atas kertas hukum, tapi di dalam diri yang mau mendengar, kata Mbah Harjo lagi sebelum pamit undur diri. Pulanglah ke dalam dirimu, maka kau akan menemukan jalan pulang ke rumahmu. Naya ditinggal sendirian dengan kebingungan yang semakin dalam, namun di dasar hatinya, sebuah benih keyakinan mulai tumbuh. Pertarungan ini mungkin bukan hanya tentang surat kepemilikan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih dalam. Hari kedua di Omah Limasan dimulai dengan jeritan tertahan dari kamar mandi. Jasmine, yang sedang berkaca, melihat dengan ngeri lengannya dipenuhi bintik-bintik merah yang gatal. Ruam itu menyebar hingga ke leher dan punggungnya. Alergi. Pasti karena debu di rumah tua ini. Keluhnya pada Karta. Ia segera mandi dan mengoleskan bedak gatal. Anehnya, rasa gatal itu semakin menjadi-jadi selama ia berada di dalam rumah. Karena tidak tahan, ia berjalan keluar ke halaman belakang untuk mencari angin segar. Keajaiban terjadi. Begitu kakinya menginjak rumput dan kulitnya merasakan sinar matahari, rasa gatal itu mereda secara drastis. Penasaran, ia melangkah masuk lagi ke dalam rumah. Seketika, rasa gatal itu kembali menyiksanya dengan hebat. Rumah itu seolah memancarkan sesuatu yang ditolak oleh tubuhnya. Sementara itu, Karta sedang berada di ambang frustrasi. Para penagih dari investasi bodongnya terus-menerus menelepon, menerornya dengan ancaman. Di tengah usahanya untuk bernegosiasi, ia mulai mendengar sesuatu. Suara gamelan yang sangat lirih, seolah datang dari kejauhan. Awalnya ia mengira itu dari radio tetangga. Tapi suara itu terus ada, bahkan saat tengah malam yang sunyi. Suara saron, demung, dan gong yang monoton dan terus berulang, hanya terdengar olehnya. Bu, dengar suara itu tidak? Tanyanya pada Jasmine. Suara apa? Aku tidak dengar apa-apa selain suara garukanmu yang berisik itu. Balas Jasmine ketus, sambil terus menggaruk lengannya yang memerah. Suara gamelan itu mulai menggerogoti kewarasan Karta. Suara itu membuatnya sulit berkonsentrasi, sulit tidur, dan emosinya menjadi sangat tidak stabil. Serangan terhadap mereka kini bersifat personal dan tak kasat mata. Jasmine diserang secara fisik, sementara Karta diserang secara mental. Mereka mulai saling menyalahkan atas ketidaknyamanan yang mereka rasakan, tidak sadar bahwa sumber masalahnya adalah dinding-dinding kayu di sekeliling mereka. Putus asa karena belum ada kabar dari agen properti, Karta memutuskan untuk menelepon Pak Wibowo lagi. Dengan sedikit paksaan, Pak Wibowo akhirnya setuju untuk datang melihat rumah itu sore harinya. Ini adalah satu-satunya harapan Karta. Sore itu, sebuah mobil sedan mengkilap berhenti di depan gerbang. Pak Wibowo, seorang pria parlente berusia 40-an, turun dari mobil sambil merapikan jasnya. Ia adalah seorang profesional yang sudah terbiasa menjual properti mewah dan antik. Namun, saat ia melangkahkan kakinya dari jalan aspal menuju gerbang rumah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya tiba-tiba terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menekannya. Napasnya menjadi sesak, dan kepalanya pusing. Semakin dekat ia ke gerbang, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu.
Hawa di sekitar rumah terasa dingin dan sama sekali tidak ramah. Karta, yang sudah menunggunya di teras, menyambutnya dengan senyum lebar yang dipaksakan. "Selamat sore, Pak Wibowo. Silakan masuk, Pak." Pak Wibowo hanya sampai di depan gerbang. Wajahnya pucat dan berkeringat. Ia bahkan tidak berani menyentuh gerbang kayu itu. "Maaf, Pak Karta," katanya dengan suara bergetar. "Sepertinya properti ini tidak bisa saya tangani." "Loh, kenapa, Pak?" "Bapak bahkan belum melihat ke dalam," kata Karta. Panik. "Firasat saya tidak enak, Pak. Auranya kurang baik untuk transaksi jual-beli. Mungkin masih ada sengketa keluarga yang belum selesai," katanya, mencari alasan yang paling masuk akal. Tanpa menunggu jawaban Karta, ia berbalik, masuk ke mobilnya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Karta terpaku di tempatnya. Harapan terakhirnya baru saja sirna. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Halo, Karta." Suara dingin di seberang telepon terdengar tanpa basa-basi. "Waktumu tinggal 24 jam. Jangan coba-coba lari. Kami tahu di mana kau tinggal sekarang." Panggilan ditutup. Karta merasakan lantai di bawah kakinya seolah runtuh. Ia terperangkap. Terperangkap oleh utangnya. Dan terperangkap di dalam rumah yang sepertinya tidak ingin ia tinggali. Malam kedua menjadi neraka psikologis bagi Karta dan Jasmine. Tekanan dari luar dan teror dari dalam berpadu, merusak saraf mereka hingga ke titik putus. Jasmine, yang tidak tahan lagi dengan ruamnya, pergi ke kamar mandi untuk mengompres kulitnya dengan air dingin. Saat ia mengangkat wajahnya dan menatap cermin besar berbingkai ukiran peninggalan nenek Naya, jantungnya serasa berhenti berdetak. Selama sepersekian detik, pantulan di cermin itu bukanlah wajahnya. Itu adalah wajah seorang wanita tua yang tidak ia kenali, dengan rambut putih acak-acakan dan mata yang menatapnya penuh amarah dan kekecewaan. Jasmine menjerit dan terjatuh ke belakang, menabrak pintu. Saat ia memberanikan diri untuk melihat lagi, yang terpantul hanyalah wajahnya sendiri yang pucat dan ketakutan. Tapi bayangan mengerikan itu telah terpatri di otaknya. Di saat yang bersamaan, Karta sedang mondar-mandir di ruang tengah. Kepalanya seperti mau pecah oleh alunan gamelan yang tak kunjung berhenti. Ia merasa seperti sedang diawasi. Setiap kali ia melirik ke arah lorong atau sudut ruangan yang remang-remang, ia seperti melihat gerakan. Bayangan hitam yang melintas cepat. Atau sosok yang berdiri diam sejenak di ambang pintu sebelum lenyap saat ia menoleh. "Hentikan!" teriaknya frustrasi. Entah pada siapa. "Kamu yang hentikan!" balas Jasmine yang baru keluar dari kamar mandi dengan wajah histeris. "Sejak kita masuk ke rumah sialan ini, hidup kita jadi berantakan. Ini semua karena barang-barang peninggalan istrinya yang membawa kutukan. Jangan salahkan Naya. Ini semua karena keserakahan ibu yang terus mendorongku untuk investasi," balas Karta, tak mau kalah. Kemarahannya kini butuh pelampiasan. Pertengkaran hebat pun pecah. Mereka saling meneriakkan tuduhan dan kata-kata kasar. Energi negatif yang mereka bawa ke dalam rumah, kini dilipat gandakan oleh atmosfer rumah itu sendiri dan dikembalikan kepada mereka. Rumah itu seolah menikmati pertunjukan kehancuran mereka. Mereka bukan lagi sekutu dalam kejahatan, melainkan dua orang asing yang ketakutan dan terperangkap dalam sangkar yang sama, tidak menyadari bahwa malam puncak teror mereka baru akan segera dimulai. Malam itu, Karta dan Jasmine tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Setiap derit lantai kayu di atas kepala mereka, setiap desauan angin di luar jendela, terdengar seperti suara langkah kaki atau bisikan tak kasat mata yang mendekat. Mereka meringkuk di ranjang yang sama, bukan karena mencari kehangatan atau kenyamanan dari satu sama lain, melainkan karena rasa takut yang teramat sangat untuk berani sendirian di rumah yang terasa hidup dan mengancam. Ruam di tubuh Jasmine semakin membakar, membuatnya terus-menerus menggaruk, sementara Karta merasakan tekanan di kepalanya yang datang dan pergi, seperti suara gamelan yang menjauh lalu mendekat lagi. Fajar yang seharusnya membawa ketenangan, justru datang dengan firasat buruk yang lebih pekat. Mereka sama-sama terjaga saat semburat cahaya oranye menembus tirai jendela, namun tidak ada perasaan lega. Sebaliknya, udara terasa berat,
seolah ada sesuatu yang mengendap di dalamnya. Jasmine, yang merasa sesak di dalam kamar, memutuskan untuk memberanikan diri membuka tirai jendela besar di ruang tengah, berharap pemandangan taman yang asri bisa sedikit menenangkan sarafnya yang tegang. Apa yang ia lihat membuatnya membeku di tempat. Bahkan sebelum tangannya menyentuh kain tirai. Di luar jendela, pemandangan yang terhampar seperti sebuah adegan dari mimpi buruk. Pohon Kamboja tua yang selama ini selalu anggun di tengah taman, pagar kayu yang mengelilingi pekarangan, dan bahkan atap pendopo yang khas, semuanya kini tertutup oleh warna hitam pekat. Ratusan, mungkin ribuan, burung gagak telah berkumpul. Mereka tidak saling mematuk, tidak berkelahi memperebutkan tempat di dahan-dahan. Mereka hanya bertengger diam, dalam keheningan yang ganjil dan mencekam, seolah sedang melakukan ritual sunyi. Yang paling mengerikan adalah ribuan mata hitam kecil mereka yang tanpa berkedip, semuanya tertuju lurus ke arah rumah, seolah mengawasi dan menghakimi setiap gerak-gerik mereka di dalam. Pemandangan itu begitu surreal dan menakutkan, seperti lukisan pertanda malapetaka yang hidup di depan mata. "Karta, lihat ini," bisik Jasmine. Suaranya bergetar hebat, nyaris tak terdengar. Ia mencengkeram lengan putranya dengan erat. Karta mendekat, wajahnya sepucat kapas, matanya membelalak tak percaya. Ia menggosok matanya berkali-kali, berharap pemandangan itu hanyalah ilusi akibat kurang tidur. Namun, gagak-gagak itu tetap di sana, diam, mengawasi. Tepat saat mereka berdiri di sana, terpaku oleh fenomena yang tak wajar itu, sebuah bau busuk yang sangat kuat dan menjijikkan mulai menguar di dalam rumah. Bukan bau sampah atau bangkai biasa yang bisa dilacak sumbernya. Baunya tajam, seperti campuran belerang dan daging yang membusuk. Namun anehnya tidak berasal dari satu titik. Bau itu seolah merembes keluar dari dinding-dinding kayu yang kokoh, dari pori-pori lantai ubin, memenuhi setiap ruangan dengan aroma kematian dan kerusakan. Nafas mereka tercekat, dan rasa mual yang hebat melanda. Rumah itu kini secara terang-terangan menunjukkan penolakannya dengan cara yang paling primitif dan menjijikan, melalui pemandangan yang mengancam dan bau yang sangat menyesakan. Pertanda dari alam ini terasa seperti vonis mati bagi jiwa mereka. Panik kini telah mencapai puncaknya, menggeser sisa-sisa rasionalitas mereka. Ancaman dari penagih utang terasa sangat nyata. Tenggat waktunya adalah hari ini. Di sisi lain, teror di dalam rumah sudah tak tertahankan lagi. Didorong oleh keputusasaan dan rasa takut yang melumpuhkan, pikiran Karta beralih pada satu hal terakhir yang bisa menghasilkan uang dengan cepat, sesuatu yang bisa mereka jual untuk kabur dari neraka ini. "Barang-barang antik," katanya tiba-tiba. Suaranya serak karena ketakutan. Di ruang kerja eyangnya Naya. "Pasti ada sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bisa kita jual untuk kabur dari sini." Keserakahan, yang sempat padam oleh teror dan rasa takut, kini menyala kembali dengan intensitas baru karena didorong oleh naluri untuk menyelamatkan diri. Jasmine, yang juga ingin segera lari, setuju tanpa banyak berpikir. Dengan langkah ragu dan hati yang berdebar kencang, mereka masuk ke ruang kerja yang temaram, tempat yang paling terasa, tua, dan sakral di seluruh rumah. Udara di sana terasa lebih dingin dan berat. Bahkan bau busuk yang menyengat seolah terkonsentrasi di ruangan itu. Mata mereka tertuju pada sebuah kotak kaca berukir halus di atas dinding. Di dalamnya, terbaring sebuah keris kecil, bukan untuk pertarungan, melainkan sebagai pajangan pusaka keluarga. Sarungnya terbuat dari kayu cendana dengan ukiran halus yang rumit, dan gagangnya dilapisi perak yang sudah mulai menghitam karena usia. Benda itu memancarkan aura kuno yang kuat. "Itu pasti mahal sekali, Kar," desis Jasmine. Matanya berbinar melihat kilauan perak. "Ambil itu. Kita bisa menjualnya di pasar gelap." Karta ragu-ragu. Ada sesuatu yang menahannya. Perasaan tak enak yang tak bisa ia jelaskan. Tapi Jasmine, yang lebih nekat dan didorong oleh keputusasaan, tidak peduli. Ia segera menarik sebuah kursi kayu kecil yang berat dan meletakkannya di bawah kotak kaca itu. Ia naik, tangannya terulur hendak meraih dan menyentuh kotak kaca. Tepat saat ujung jarinya mendekat, sebuah fenomena aneh terjadi. Permukaan kaca yang tadinya bening dan berkilau, tiba-tiba mengembun secara instan,
menjadi buram seolah dihembuskan napas dingin yang pekat, padahal ruangan itu panas dan pengap. Embun itu membentuk pola-pola aneh yang mirip tulisan kuno. Sebuah peringatan yang tidak mereka pedulikan. Jasmine mengabaikan pertanda aneh itu. Keserakahannya telah membutakan segalanya. Saat ujung jarinya menyentuh permukaan kaca yang dingin, kotak itu tidak pecah seperti yang seharusnya jika ia menabraknya. Sebaliknya, kotak itu seolah meledak dari dalam ke arah luar, dengan kekuatan yang tak terduga. Praaang. Kekuatan ledakan itu mendorong Jasmine hingga terjatuh dari kursi, membanting punggungnya ke lantai. Kaca beterbangan ke segala arah dengan kecepatan tinggi, namun anehnya, tak ada satupun serpihan yang mengenai keris pusaka itu, seolah benda itu dilindungi oleh perisai tak terlihat. Sebuah serpihan kaca yang sangat tajam justru melesat dengan presisi mengerikan, menyayat punggung tangan Jasmine, meninggalkan luka gores yang panjang, dalam, dan perih. Darah segar seketika mengucur dan menetes ke lantai ubin yang dingin. Keris itu tetap tergantung di tempatnya, tak tersentuh, tak bergeming, seolah mengirimkan pesan yang sangat jelas dan brutal. Jangan sentuh apa yang bukan menjadi hakmu. Jeritan kesakitan dan ketakutan Jasmine yang melengking menggema di ruangan itu, bercampur dengan bau busuk yang semakin menyengat dan mengalahkan bau darah. Pusaka itu telah melawan, dan mereka telah menerima akibatnya. Suara gamelan di kepala Karta kembali berdentum-dentum. Kali ini bukan lagi lirih dan menghantui, melainkan berdentum-dentum keras seolah ditabuh tepat di samping telinganya. Rasa sakit dan tekanan di kepalanya tak tertahankan, seperti ada genderang yang terus dipukul dari dalam. Sambil memegangi kepalanya, ia terhuyung-huyung keluar dari ruang kerja yang kini terasa lebih dingin dan mencekam, mencoba mencari udara yang lebih segar, mencoba lari dari suara yang hanya ia yang bisa dengar. Ia sampai di pendopo depan, sebuah area terbuka yang biasanya terasa sejuk dan damai. Ia berharap ruang terbuka itu bisa meredakan siksaannya. Karta bersandar pada salah satu tiang saka guru, napasnya terengah-engah, matanya terpejam erat. Darahnya berdesir, napasnya tersengal, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin semua ini berhenti. Saat ia membuka matanya, perlahan, pemandangan di hadapannya telah berubah, menjadi lebih gelap dan padat. Pendopo itu tidak lagi kosong seperti biasanya. Di atas tikar pandan yang tergelar di lantai, duduk bersila puluhan sosok bayangan tembus pandang. Siluet-siluet pria dan wanita dalam busana adat Jawa kuno, seperti sebuah kerumunan rapat yang sedang melakukan musyawarah hening. Wajah mereka tidak jelas, buram, namun Karta bisa merasakan tatapan kolektif mereka yang dingin, tajam, dan menghakimi. Semuanya tertuju lurus padanya. Di kursi goyang di sudut, sebuah sosok bayangan yang lebih jelas duduk tegak, mengenakan kebaya tradisional. Tatapannya penuh dengan kekecewaan yang mendalam dan kesedihan yang tak terucap. Karta mengenali siluet itu sebagai Eyang Putri, Nenek Naya. Tidak ada suara yang keluar dari bibir mereka, namun Karta bisa mendengar ketidaksukaan mereka di dalam benaknya, sebuah desingan kolektif yang menusuk jiwa. Ia adalah seorang penyusup, seorang pencemar yang telah menodai tempat terhormat ini dengan keserakahan dan pengkhianatannya. Visi itu hanya berlangsung selama beberapa detik, namun dampaknya terasa seperti selamanya. Udara di sekitarnya terasa sangat berat, seolah seluruh sejarah dan martabat para leluhur keluarga itu bangkit dan memadatkan diri untuk menghakiminya. Karta menjerit tanpa suara. Bibirnya terbuka lebar namun tak ada yang keluar. Ia mundur terantuk-antuk, menjauh dari kerumunan bayangan itu, dan akhirnya jatuh terduduk di lantai. Badannya lemas tak berdaya. Kewarasannya telah hancur berkeping-keping. Ia telah melihat para pelindung rumah ini, dan ia tahu, ia sama sekali tidak diterima. Ia telah melihat murka dari masa lalu. Karta merangkak mundur masuk ke dalam rumah. Bibirnya komat-kamit menggumamkan hal-hal yang tidak jelas tentang mereka yang mengawasi, dan mata-mata dari masa lalu. Jasmine, yang masih shock sambil memegangi tangannya yang terluka dan berdarah, melihat kondisi putranya dan menjadi semakin histeris. Wajah Karta yang pucat, mata yang membelalak kosong, dan tubuhnya yang gemetar tak terkontrol, membuat Jasmine merasa bahwa mereka benar-benar menghadapi kekuatan yang tidak bisa dijelaskan.
Kepanikan dan ketakutan mereka yang mencapai klimaks secara bersamaan seolah menjadi pemicu terakhir bagi rumah itu. Rumah itu memutuskan bahwa peringatan saja tidak lagi cukup. Angin badai yang dahsyat dan dingin tiba-tiba mengamuk di dalam rumah. Padahal semua jendela dan pintu masih tertutup rapat dan udara di luar sangat tenang. Gorden-gorden di setiap ruangan berterbangan liar. Kertas-kertas yang ada di meja berhamburan ke segala arah. Dan suara siulan angin yang mengerikan memenuhi seluruh ruangan, menciptakan simfoni teror. Hawa dingin yang menusuk tulang merambat ke setiap sudut. Tuar, tuar, tuar. Secara bersamaan, semua pintu dan jendela di seluruh rumah, di lantai 1 dan lantai 2, terbanting menutup dengan kekuatan brutal yang luar biasa. Bukan hanya sekadar menutup. Suara selot-selot besi tua yang digerakkan oleh tangan tak terlihat terdengar serentak di setiap pintu, mengunci mereka berdua di dalam sangkar kematian. Karta dan Jasmine kini benar-benar terperangkap. Lampu-lampu di langit-langit mulai berkedip liar, seperti lampu strobo dalam sebuah film horor, menerangi ruangan dalam kilatan-kilatan cahaya yang menyakitkan mata. Satu persatu, dengan bunyi percikan api kecil dan bau hangus, bohlam-bohlam itu meledak, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total yang hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari luar yang menembus celah-celah kecil. Dan kemudian, suara itu datang. Bukan lagi suara gamelan yang samar atau jeritan kesakitan. Suara itu adalah bisikan. Ratusan bisikan yang datang dari segala arah. Dari dinding, dari lantai, dari langit-langit, dari setiap sudut gelap. Bisikan suara pria, wanita, anak-anak, dan orang tua. Semua tumpang tindih namun mengucapkan kata yang sama, berulang-ulang, dalam bahasa Jawa krama yang agung, kuno, dan menakutkan. Dengan intonasi yang tegas dan tak terbantahkan. Kesah. Kesah saking Riki. Pergi. Pergi dari sini. Kesah. Kesah saking Riki. Suara itu semakin keras, semakin mendesak, semakin menggema, seolah ribuan arwah leluhur sedang murka dan serentak mengusir mereka. Volume suara itu begitu menusuk hingga Karta dan Jasmine harus menutup telinga mereka dengan kedua tangan. Namun percuma. Suara itu tidak masuk melalui telinga, melainkan langsung meresonansi di dalam tengkorak kepala mereka, menggetarkan setiap sel dan saraf. Serangan itu bersifat total, menghancurkan sisa-sisa keberanian mereka menjadi debu. Mereka tidak hanya diteror, mereka dihukum oleh sebuah kekuatan yang melampaui pemahaman mereka. Tidak ada lagi pikiran tentang uang, utang, atau rencana masa depan yang gagal. Tidak ada lagi sisa keserakahan atau arogansi. Yang tersisa hanyalah insting purba untuk bertahan hidup. Sebuah keinginan mendasar untuk lari dari neraka yang nyata ini. Rumah ini tidak hanya berhantu. Rumah ini hidup. Dan rumah ini ingin mereka enyah, mati-matian. Keluar. Kita harus keluar dari sini. Teriak Karta. Suaranya parau dan nyaris hilang ditelan oleh gemuruh bisikan dan gemuruh angin. Matanya yang liar mencari jalan keluar. Setiap pintu dan jendela terkunci rapat. Dalam puncak adrenalin yang didorong oleh teror yang melumpuhkan, ia melihat sebuah dingklik, kursi kayu kecil yang berat, tergeletak di dekatnya. Tanpa pikir panjang, ia meraihnya dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah jendela dapur. Titik terlemah yang bisa ia pikirkan. Keras! Kaca pecah berhamburan dengan suara memekakan telinga. Menciptakan sebuah lubang harapan di tengah neraka itu. Udara dingin dari luar langsung menyerbu masuk, bercampur dengan aroma amis darah dari tangan Jasmine dan bau busuk yang masih menguar samar. Tanpa memedulikan pecahan kaca yang tajam yang masih menempel di kusen, Karta segera memanjat keluar, tubuhnya tergores-gores. Ia lalu berbalik dan menarik ibunya yang sudah menangis histeris dan lumpuh karena ketakutan. "Ayo, Bu, cepat!" raungnya, menarik lengan Jasmine dengan kasar, menyeretnya keluar dari lubang jendela. Mereka berdua berlari seperti orang gila melintasi halaman belakang yang gelap, tersandung akar pohon dan semak-semak, tidak berani sedikit pun menoleh ke belakang. Jasmine terjatuh berkali-kali, namun Karta menariknya dengan paksa, menyeretnya untuk terus berlari. Mereka mendorong gerbang samping yang tak terkunci dan lari tunggang langgang ke jalanan komplek yang sepi dan gelap. Tanpa tujuan, hanya ingin menjauh. Beberapa tetangga yang mendengar suara kaca pecah dan jeritan melengking mengintip dari balik tirai jendela mereka.
Mereka melihat dua sosok, pria dan wanita, berlari seperti dikejar setan, dengan pakaian acak-acakan, wajah pucat pasi penuh kengerian, dan tubuh yang gemetar tak terkontrol. Tidak ada yang berani mendekat. Karta dan Jasmine terus berlari tanpa tujuan, menjauhi rumah itu secepat yang mereka bisa. Suara bisikan dan dentuman masih bergema di kepala mereka. Mereka meninggalkan semua harta benda, semua rencana, semua keserakahan di dalam rumah itu. Di atas atap omah limasan, ratusan burung gagak yang sejak pagi bertengger diam, kini serentak terbang ke angkasa dengan kepakan sayap yang kuat, berputar sekali di atas rumah sebelum akhirnya membubarkan diri ke segala arah, melenyap dalam kegelapan malam. Tugas mereka telah selesai. Rumah itu kembali sunyi. Pintu dan jendela yang tadi terbanting kini kembali rileks dalam keheningan. Angin berhenti mengamuk. Bau busuk perlahan sirna, digantikan kembali oleh aroma tanah basah dan wangi bunga Kamboja yang menenangkan. Para penyusup telah berhasil diusir. Omah limasan kini tenang, damai, dan sabar menunggu kembalinya sang pewaris sejati. 2 hari setelah Karta dan Jasmine kabur, Naya masih berada dalam limbo di Guestow. Ia sudah berbicara dengan pengacara, mempersiapkan dokumen, dan merencanakan langkah-langkah hukum. Namun, hatinya tetap gelisah. Logika dan hukum terasa seperti alat yang tumpul untuk menghadapi luka yang begitu dalam dan aneh. Pagi itu, ponselnya berdering. Nama, Mbah Harjo, muncul di layar. "Dalem, Mbah," jawab Naya dengan hormat. "Omahmu wis ngenteni, enduk," kata Mbah Harjo singkat dari seberang telepon. "Wis resik. Wayahe kowe bali. Rumahmu sudah menunggu. Nak, sudah bersih. Waktunya kau pulang." Hanya itu. Panggilan pun ditutup. Tapi kata-kata itu memiliki bobot yang luar biasa. Sudah bersih. Naya mengerti maksudnya. Dengan hati berdebar, ia meminta Sari untuk menemaninya. Sepanjang perjalanan, Naya lebih banyak diam, sementara Sari terus memberinya semangat dan mengingatkannya untuk segera menelepon polisi setibanya di sana untuk membuat laporan. Saat mereka tiba, pemandangannya sudah jauh berbeda. Gerbang kayu itu sedikit terbuka, seolah mempersilakan masuk. Tidak ada lagi atmosfer berat yang menekan. Udara terasa ringan dan segar. Saat Naya melangkah masuk ke halaman, angin sepau-sepau yang lembut menyambutnya, membawa aroma wangi bunga kenanga yang pekat, parfum alami kesukaan neneknya. Pintu utama tidak terkunci. Di dalam, rumah itu berantakan. Ada pecahan kaca di dekat jendela dapur, sebuah kursi kayu tergeletak miring, dan kotak pajangan di ruang kerja hancur berkeping-keping. Itu adalah bukti nyata dari kepanikan dan teror yang telah terjadi. Namun, di tengah semua kekacauan fisik itu, Naya merasakan kedamaian yang luar biasa. Hawa pengap dan bau busuk telah lenyap total. Rumah itu terasa seperti sebuah tubuh yang baru saja berhasil mengeluarkan racun dari sistemnya. Saat Naya berdiri di tengah ruangan, menghirup dalam-dalam aroma kenanga yang menenangkan, ia tahu ia telah benar-benar pulang. Rumah itu mengenalinya. Rumah itu menyambutnya. Tak lama setelah Naya dan Sari mulai memunguti beberapa barang yang berserakan, Mbah Harjo datang, seolah sudah tahu Naya ada di sana. Ia berjalan masuk dengan tenang. Tatapannya menyapu seisi ruangan dengan maklum. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mbah?" tanya Naya langsung, tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. "Apakah rumah ini berhantu?" Mbah Harjo tersenyum bijak. "Dudu memedi, enduk. Iki luwih tua saka kui. Bukan hantu, nak. Ini lebih tua dari itu." Ia mengajak Naya duduk di pendopo, tempat di mana energi rumah terasa paling kuat. "Eyangmu percaya bahwa sebuah rumah yang dibangun dengan cinta dan dihuni oleh niat baik dari generasi ke generasi akan memiliki jiwa atau kesadaran. Bukan hantu penunggu, melainkan energi warisan." Beliau menyebutnya pagar gaib. Pagar tak kasat mata. "Ritual garam dan beras yang kau lakukan," lanjut Mbah Harjo, "itu seperti menyalakan kembali lampu penanda. Kau menegaskan kembali pada rumah ini bahwa kau, sang pewaris sah, masih terhubung dengannya. Saat suamimu dan ibunya masuk dengan niat buruk dan menyingkirkan tanda
Itu, pagar gaib itu aktif. Rumah ini mengenali mereka sebagai ancaman. Naya mendengarkan dengan napas tertahan. Semua yang mereka alami, jelas Mbah Harjo, adalah cerminan dari diri mereka sendiri. Air terasa pahit karena niat mereka pahit. Makanan cepat basi karena kehadiran mereka merusak keharmonisan. Ruam di kulit adalah penolakan fisik rumah ini terhadap energi negatifnya. Suara gamelan dan bayangan leluhur adalah gema dari memori rumah ini yang bangkit untuk mengingatkan mereka bahwa mereka telah memasuki tanah terlarang. Rumah ini tidak menyerang. Enduk. Ia hanya melindungi dirinya sendiri dengan cara mengembalikan semua kebusukan yang mereka bawa. Penjelasan itu masuk akal dengan caranya sendiri, melampaui logika modern yang selama ini Naya anut. Ia tidak hanya mendapatkan kembali sebuah bangunan. Ia sedang diperkenalkan pada sebuah warisan hidup. Setelah Mbah Harjo pamit, meninggalkan aroma teh dan melati yang menenangkan, Naya meminta Sari untuk pulang lebih dulu, meyakinkannya bahwa ia sudah aman. Kini, ia sendirian di rumahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kesepian, melainkan merasa utuh. Ia tidak mulai dengan membersihkan pecahan kaca. Ia mulai dengan membersihkan luka di rumah itu. Ia membuka semua jendela agar udara segar masuk, menyapu lantai dengan perlahan, dan menata kembali barang-barang yang berserakan. Saat ia memindahkan tumpukan barang-barang Eyang Putri yang dilempar begitu saja oleh Jasmine di sudut ruangan, tangannya menyentuh permukaan sebuah peti kayu jati yang berdebu. Dengan sedikit tenaga, ia membuka peti itu. Di dalamnya, terbungkus kain batik tua, terbaring harta karun yang sesungguhnya. Bukan perhiasan atau emas, melainkan tumpukan buku dan jurnal tulisan tangan Eyang Putri. Sampulnya sudah usang, kertasnya menguning, namun tulisan tangannya masih jelas dan anggun. Berjam-jam, yang terasa seperti beberapa menit, Naya tenggelam di dalamnya. Jurnal itu bukan catatan harian biasa. Itu adalah kumpulan filsafat Jawa, resep-resep jamu, tafsir mimpi, sketsa tanaman di taman, dan perenungan mendalam tentang hubungan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Di sanalah ia menemukan sebuah bab khusus yang ditulis Eyang Putri tentang pagar gaib. Ia membaca satu paragraf yang membuatnya berhenti bernapas sejenak. Banyak yang mengira pelindung rumah adalah hodam atau lelembut. Mereka salah. Pelindung sejati sebuah rumah bukanlah makhluk gaib, melainkan cinta dari sang pewaris yang hidup. Perlindungan sejati sebuah rumah tidak datang dari mantra atau ritual, melainkan dari cinta yang kita tanam di setiap sudutnya. Garam dan beras hanyalah pengingat niat. Kekuatan sesungguhnya adalah ketulusan untuk merawat, menghormati sejarahnya, dan mengisi ruangannya dengan kebaikan. Maka, dindingnya akan melindungimu, dan lantainya akan menopangmu. Jangan mencari penjaga, Enduk. Jadilah penjaga itu sendiri. Air mata kembali menetes di pipi Naya. Kali ini bukan air mata kelegaan, melainkan air mata pemahaman. Ia akhirnya mengerti. Selama ini ia tinggal di dalam rumah itu, namun ia belum benar-benar menghuninya. Ia sibuk mengejar target dan tenggat waktu di dunia digital, sementara ia mengabaikan kearifan yang ada di sekelilingnya. Saat itu, di tengah debu dan kenangan, Naya merasa telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Ia bukan hanya mewarisi sebuah rumah, ia mewarisi sebuah tanggung jawab, sebuah identitas. Di tengah proses penemuan dirinya, roda hukum duniawi tetap berputar, dingin dan prosedural. Beberapa hari setelah Naya kembali, seorang pemilik warung di pinggir kota menelepon polisi, melaporkan dua orang, seorang pria dan ibunya, yang bertingkah aneh. Mereka tampak linglung, pakaiannya kotor, dan terus-menerus menggumamkan hal-hal aneh tentang gagak dan bisikan di dinding. Mereka kehabisan uang dan mencoba menjual jam tangan dengan harga yang tidak masuk akal. Polisi menemukan Karta dan Jasmine dalam kondisi yang menyedihkan di sebuah penginapan murah. Saat diinterogasi di kantor polisi, cerita mereka tentang rumah yang hidup dan menyerang mereka dianggap sebagai ocehan orang yang sedang di bawah pengaruh narkoba atau mengalami gangguan jiwa berat. Laporan petugas hanya menulis, subjek memberikan keterangan tidak koheren dan menunjukkan tanda-tanda paranoia akut. Kontras dengan kekacauan mereka,
Naya datang ke kantor polisi bersama pengacaranya dengan tenang dan siap. Ia tidak perlu berteriak atau menangis. Ia hanya meletakkan bukti-bukti di atas meja. Salinan surat kuasa menjual yang terbukti palsu, rekaman pengakuan dari notaris yang ketakutan, dan catatan transaksi bank yang menunjukkan aliran dana mencurigakan dari rekening Karta. Hukuman untuk Karta dan Jasmine datang bukan dari dunia gaib, melainkan dari kitab undang-undang hukum pidana. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan pengadilan. Tuduhannya berlapis: penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan. Tak lama kemudian, para korban investasi bodong yang telah ditipu Karta juga muncul, menambahkan lebih banyak tuntutan. Kejatuhan mereka total, sebuah jaring rumit dari kebohongan dan keserakahan yang mereka ciptakan sendiri. Naya tidak menghadiri persidangan mereka. Ia hanya membaca beritanya sekilas. Ia tidak merasakan kebencian atau keinginan untuk balas dendam. Yang ia rasakan hanyalah rasa kasihan dan kelegaan yang mendalam. Babak itu telah benar-benar berakhir, ditutup oleh sistem yang mereka coba manfaatkan. 1 tahun berlalu sejak hari yang menentukan itu. Omah limasan itu kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Naya tidak hanya membersihkannya, ia menghidupkannya kembali. Kayu-kayu jati tua ia poles hingga mengkilap. Taman ia tata ulang dengan tanaman-tanaman obat dan bunga-bunga wangi sesuai sketsa di jurnal neneknya. Dan sebuah lonceng angin bambu kecil ia gantung di pendopo, menciptakan melodi yang menenangkan setiap kali angin berembus. Rumah itu tidak lagi hanya menjadi tempat tinggal. Ia telah menjadi pusat kehidupan. Naya mengubah pendopo yang luas menjadi sebuah ruang komunal, sebuah sanggar budaya kecil yang ia beri nama Warisan Eyang. Setiap akhir pekan, ia menyelenggarakan lokakarya. Terkadang kelas membatik bersama para pengrajin lokal, terkadang diskusi tentang sastra Jawa kuno yang dipandu oleh Sari, atau bahkan kelas meracik teh herbal berdasarkan resep dari jurnal neneknya. Ia berhasil memadukan dua dunianya dengan indah. Pada hari kerja, ia tetap seorang digital marketing strategis yang andal, bekerja dari sudut ruang kerjanya yang nyaman. Namun pada akhir pekan, ia menjadi seorang guru dan penjaga budaya. Sore itu, pendopo rumahnya dipenuhi oleh tawas kelompok anak muda yang sedang tekun belajar menulis aksara Jawa di atas bilah-bilah daun lontar. Naya berdiri di ambang pintu, mengamati mereka dengan senyum tulus yang terpancar hingga ke matanya. Ia mengenakan kebaya modern sederhana yang dipadukan dengan hijab yang anggun. Secangkir teh melati hangat ada di tangannya. Ia menatap pilar utama rumahnya, saka guru yang kokoh, dan merasakan gelombang rasa syukur yang hangat. Ia sadar, ia tidak hanya berjuang untuk sebidang tanah dan bangunan. Ia berjuang untuk identitasnya, akarnya, dan masa depannya. Rumah ini telah melindunginya, dan kini, ia mendedikasikan hidupnya untuk melindungi dan menghidupkan warisan rumah ini untuk generasi mendatang. Ia bukan lagi hanya seorang pemilik. Ia telah menemukan panggilannya, menjadi apa yang ditakdirkan untuknya, sang penjaga warisan.